Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Alira Fernando, maba Tair kejuruan S1 Pendidikan Agama Islam Rahmani Tair Ramani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi orientasi pada tindakan. Langsung saja kita masuk pada pembahasan mengenai orientasi pada tindakan. Ialah melakukan sesuatu tindakan yang dilandasi dengan akal pikiran yang sehat, tentunya berdasarkan pikiran yang sehat pada keadaan yang sedang terjadi pada saat ini, dan membutuhkan keberanian diri serta tindakan yang tidak menyimpang. Pasti ini poin yang harus kita ketahui. Sebenarnya sudah kita ketahui, tapi dengan keadaan yang modern kayak gini, keadaan yang menyimpang ini banyak tidak disadari pada kalangan masyarakat sekarang. Untuk daripada itu, kita selalu ingatkan pada diri kita sendiri agar selalu tidak menyimpang pada tindakan kita walau pada zaman modern seperti ini atau seperti sekarang. Adapun beberapa tujuan untuk mencapai sebuah tindakan yang efektif. Yang pertama, proaktif atau efektif dan berinisiatif. Yang kedua, bermula dari ujung pemikiran atau goal oriented. Dan ketiga, mendahulukan hal yang utama. Itu yang penting, mendahulukan hal yang utama. Dan yang keempat, berpikir dan bertindak untuk menang. Berpikir, bertindak untuk menang. Artinya, kita harus selalu berpikir, meyakinkan diri kita agar tindakan kita itu, usaha kita akan menang pada suatu saat atau membuahkan hasil untuk kebaikan diri kita. Dan yang kelima, cari tahu dulu dan pahami. Di sini cari tahu dulu dan pahami, kita dalam melakukan sebuah tindakan harus mencari tahu dulu permasalahannya dan pahami agar kita tidak menyimpang tadi, tidak terjerumus atau tersesat akan tindakan kita sendiri. Dan yang keenam, sinergi. 7, menanjamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Dan yang terakhir, menemukan keunikan pribadi serta membantu orang lain untuk menemuinya atau menemukannya. Dari tujuan juga ada faktor penyebab kegagalan dalam usaha dan risiko yang dihadapi kita dalam sebuah tindakan. Yang pertama, penyebab kita berwirausaha atau tindakan untuk berwirausaha gagal untuk berkewirausahaan. Kedua, kurangnya kehandalan sumber daya manusia dan tidak kompeten dalam manajerial serta kurangnya pengalaman dan kurangnya pemahaman di bidang usaha yang diambil. Risikonya itu risiko yang paling penting dalam mengambil tindakan untuk berwirausaha. Dan kurangnya kehandalan pengelolaan juga termasuk dalam yang tadi, atau kurangnya pemahaman dalam bidang usaha yang diambil. Dan yang kelima, tempat dan lokasi kurang memadai. Tentunya untuk lokasi dalam berwirausaha kita harus mencari posisi yang strategis agar usaha kita lancar, baik untuk sekarang dan untuk kedepannya.
Yang keenam, keuntungan yang tidak mencukupi atau keuntungan yang kita dapat tidak mencukupi modal, gaji karyawan, dan untuk material-material lainnya yang disebut tadi keuntungan tidak mencukupi. Dan yang terakhir, tidak adanya produk baru. Di sini juga sangat penting, poin penting dalam suatu berusaha. Suatu produk baru itu sangatlah penting, karena jika kita berusaha memakai produk lama secara terus-terusan, maka pelanggan itu akan merasa bosan, dan juga persaingan pada pasar perdagangan, perindustrian, atau perusahaan lainnya juga akan mengeluarkan produk baru yang mengakibatkan produk lama kita tak lagi disukai atau diminati oleh pelanggan konsumen, yang membuat kegagalan atau faktor penyebab kegagalan dalam usaha. Nah, disitulah 7 poin penyebab kegagalan dalam berusaha untuk kewirausahaan. Nah, dari penyebab kegagalan dalam berwirausahaan, tujuan pasti sudah terbayangkan untuk kita untuk berwirausaha atau mengambil tindakan untuk melakukan wirausaha, membuka usaha untuk menaikkan harga pasar dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, di sini saya tidak terlalu banyak mengulas tentang materi ini, cukup sampai faktor penyebab kegagalan dalam usaha atau resikonya. Saya tutup pembahasan orientasi tindakan pada usaha atau kewirausahaan. Wabillahi taufik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.